Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Rifda Aprilia dari Prodi PG PAUD semester 5 dengan NIM 182350009. Izin Bapak, saya ingin mempresentasikan dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Usia 4 sampai dengan 6 tahun. Baik, di sini ada latar belakang. Perkembangan emosional anak usia dini merupakan kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosinya secara wajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan emosional yang baik membantu anak dalam berinteraksi sosial, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mendukung kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Menurut Suyadi, pada tahun 2020, perkembangan emosional pada anak usia dini sangat berperan dalam pembentukan kepribadian, sikap sosial, dan kesiapan belajar anak di masa selanjutnya. Untuk pola asuh orang tua merupakan cara orang tua dalam mendidik, membimbing, dan berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berperan penting dalam membentuk sikap, perilaku, serta perkembangan emosional pada anak usia dini. Menurut Wiyani pada tahun 2021, pola asuh orang tua yang tepat, khususnya pola asuh demokratis, dapat membantu anak mengembangkan kemampuan mengelola emosi dan berperilaku positif sesuai dengan norma sosial. Selanjutnya di sini ada identifikasi dan batasan masalah. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama ada perkembangan emosional anak usia dini belum berkembang secara optimal. Yang kedua ada pola asuh orang tua yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang ketiga kurangnya pemahaman orang tua tentang pentingnya perkembangan emosional pada anak usia dini. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosional anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat praktis. Yang pertama ada bagi orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya penerapan pola asuh yang tepat dalam mendukung perkembangan emosional anak usia dini. Yang kedua, bagi orang tua, memberikan gambaran kepada guru mengenai perkembangan emosional anak sehingga dapat menyesuaikan pendekatan dan strategi pembelajaran di sekolah. Selanjutnya di sini ada manfaat teoritis. Yang pertama ada menambahkan dan memperkaya kajian keilmuan di bidang pendidikan anak usia dini, khususnya mengenai hubungan antara pola asuh orang tua dan perkembangan emosional anak usia dini. Dan yang kedua menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan emosional anak dan peran keluarga dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya di sini ada kajian teori. Kajian teori perkembangan emosional anak usia dini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada menurut Suyadi pada tahun 2020, perkembangan emosional anak usia dini merupakan kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi secara wajar sebagai dasar pembentukan kepribadian dan kesiapan sosial anak. Yang kedua ada menurut Wiyani pada tahun 2021, perkembangan emosional adalah proses anak belajar mengelola perasaan seperti senang, marah, takut, dan sedih, serta mengekspresikannya secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada menurut Fauzia dan Kusumaningrum pada tahun 2022, perkembangan emosional anak usia dini berkaitan dengan kemampuan anak mengatur emosi dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosialnya. Baik, kesimpulan dari variabel Y atau perkembangan emosional anak usia dini, yaitu berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi secara wajar, yang berperan penting dalam membentuk kepribadian, interaksi sosial, dan kesiapan belajar pada anak. Selanjutnya di sini ada pola asuh orang tua juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut Wiyani pada tahun 2001, pola asuh orang tua merupakan cara orang tua dalam mendidik, membimbing, dan memberikan perhatian kepada anak yang berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan emosional anak. Yang kedua ada menurut Lestari pada tahun 2020, pola asuh adalah pola interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup pemberian aturan, kasih sayang, pengawasan, serta komunikasi dalam keluarga. Yang ketiga ada menurut Hasana pada tahun 2019, pola asuh orang tua berperan penting dalam membentuk perilaku dan perkembangan emosional anak karena keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak. Kesimpulan dari variabel X atau pola asuh orang tua, yaitu berdasarkan pendapat para ahli tersebut,
dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah cara orang tua mendidik dan berinteraksi dengan anak melalui pemberian kasih sayang, aturan, dan pengawasan yang berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan emosional pada anak. Selanjutnya di sini ada kajian teori yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menurut Harlock dalam Susanto pada tahun 2018, Susanto menjelaskan bahwa perkembangan emosional anak usia dini sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku orang tua dalam keluarga. Pola asuh yang memberikan rasa aman dan kasih sayang akan membantu anak mengembangkan emosi yang stabil dan positif. Yang kedua ada menurut Mulyasa pada tahun 2019. Mulyasa menyatakan bahwa pola asuh orang tua merupakan faktor utama dalam pembentukan sikap dan emosi anak usia dini. Orang tua yang mampu memberikan bimbingan, keteladanan, dan pengawasan yang baik akan mendukung perkembangan emosional pada anak secara optimal. Yang ketiga ada menurut Khadijah pada tahun 2021. Menurut Khadijah, perkembangan emosional anak usia dini tidak dapat dipisahkan dari peran keluarga, khususnya pola asuh orang tua. Pola asuh yang tepat dapat membantu anak belajar mengendalikan emosi, bersikap mandiri, dan berinteraksi secara sehat dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, di sini ada kerangka berpikir. Perkembangan emosional anak usia dini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, khususnya pola asuh orang tua. Pola asuh yang tepat seperti pola asuh demokratis dapat membantu anak mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi secara positif. Sebaliknya, pola asuh yang kurang tepat dapat menghambat perkembangan emosional anak. Oleh karena itu, pola asuh orang tua diduga berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Selanjutnya di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Semakin baik pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, maka semakin baik pula perkembangan emosional anak usia dini. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi pola asuh orang tua dan perkembangan emosional anak usia dini di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Selanjutnya di sini ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Tedika Puri Cabang Klender. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap pada tahun ajar 2025-2026. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak berusia 4 sampai dengan 6 tahun atau kelompok A dan B pada tahun ajar 2025 sampai 2026 yang berjumlah 30 anak. Dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah populasi sebanyak 30 anak merujuk pada tabel penentuan yaitu jumlah sampel dari Isaac dan Mitchell dengan tingkat kesalahan error rate sebesar 5% berdasarkan tabel tersebut. Maka untuk populasi 30, jumlah sampel yang direkomendasikan adalah sebanyak 28 anak. Selanjutnya di sini ada teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, observasi terstruktur, dan dokumentasi. Menurut Sigiono pada tahun 2020, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Observasi terstruktur digunakan untuk mengamati perilaku anak secara sistematis sesuai indikator yang telah ditentukan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa catatan, foto, dan arsip yang berkaitan dengan penelitian menurut Ari Kunto pada tahun 2019. Selanjutnya di sini ada analisis data. Untuk menganalisis data, saya melakukan penyusunan instrumen terlebih dahulu. Lalu setelah instrumen penelitian, saya melakukan uji validitas dan reliabilitas pada instrumen, yaitu instrumen emosional dan pola asuh. Setelah instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya, selanjutnya saya melakukan pengambilan data yang telah dilakukan penelitian kepada 30 responden yang direncanakan. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 30 responden dan hanya 28 yang saya dapat dari hasil responden, maka saya menggunakan signifikasi 5%, yaitu 28 responden. Berdasarkan deskripsi data untuk kelompok pola asuh dengan jumlah responden 28, diperoleh nilai mean 70, median 70, dan modus 70. Dan untuk kelompok emosional dengan jumlah 28 responden diperoleh nilai mean 70,66, median 71, dan modus 70. Setelah data penelitian dideskripsikan berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, diperoleh bahwa
pada variabel perkembangan emosional anak usia dini nilai statistik sebesar 0,208 dengan nilai signifikan atau SIG sebesar 0,001. Karena nilai signifikasi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data perkembangan emosional anak usia dini tidak berdistribusi normal. Selanjutnya di sini ada hipotesis statistik. Di sini ada uji hipotesis berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana yang dapat dilihat pada tabel koefisiensi diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 31,967 ditambah 0,557 itu X. Selanjutnya di sini ada uji ANOVA diperoleh nilai signifikasi atau p-value sebesar 0,218 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan emosional anak usia dini tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Selanjutnya ada model summary, diperoleh nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,060 yang berarti bahwa 6% perkembangan emosional anak usia dini dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, sedangkan 94% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada pembahasan. Pola asuh orang tua memiliki peran dalam mendukung perkembangan emosional anak usia dini, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Hidayat pada tahun 2021, serta Sari dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa perkembangan emosional anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, interaksi teman sebaya, dan karakteristik individu anak. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini tidak didukung oleh data empiris. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan emosional anak usia dini. Perkembangan emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar pola asuh orang tua. Selanjutnya ada saran, diharapkan orang tua dan pendidik dapat terus memberikan stimulasi emosional yang positif melalui kerjasama antara keluarga dan sekolah, serta memperhatikan faktor lingkungan dan karakteristik individu anak dalam mendukung perkembangan emosional anak usia dini. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Bapak, kurang lebihnya mohon dimaklumkan dan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.